Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom, selamat pagi. Kembali kita beribadah kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita masih berada di tempat kita masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji, menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan mengawali ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang telah boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Dari pagi hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Engkau boleh melayakan setiap kami, Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, dan kami boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengatakan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Walaupun kita tidak melayani secara fisik, kita tidak melayani di gereja, tapi kita boleh melayani orang-orang di sekitar kita. Amin. Haleluya. Kudus
Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu bagi kami. Rancangan-Mu indah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kehidupanku dengan murahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Kami ada pada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Dan satu kerinduan kami Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan firman-Mu. Karena firman-Mu lah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu lah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan dan urapi dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dengan tema persembahan yang harum. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau pada hari-hari ini kita melihat dari saudara kita, saudara seberang, mereka memberikan kurban. Saya melihat di televisi, di tayangan televisi, itu ada yang memberikan sapi sampai beratnya 1 ton lebih, begitu besar. Tentu sangat mahal harganya. Mereka memberikan yang terbaik. Dia mencari yang terbaik untuk dipersembahkan. Ada sapi, kerbau, kambing. Saya melihat itu bagus-bagus. Kambing yang tambun, sapi yang besar-besar. Mereka berlomba-lomba memberikan kurban. Mereka ingin persembahannya itu dapat diterima oleh Tuhan. Persembahannya itu boleh mengharumkan. Saudara-saudara, kita, apa yang kita bawa kepada Tuhan? Setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, apa yang kita bawa kepada Tuhan? Persembahan apa yang kita berikan kepada Tuhan? Supaya persembahan kita itu menjadi satu dupa yang harum, yang Tuhan cium sangat wangi, mengharumkan seisi sorga itu, sehingga hati Tuhan disenangkan. Aduh, terima kasih umatku memberikan satu persembahan yang harum, yang menyenangkan hatiku. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu dikatakan yang hidup, bukan yang mati. Kalau orang hidup itu bergerak, kalau orang mati dia hanya diam saja. Dikatakan jelas dalam firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Kalau ya orang hidup itu dia bergerak. Ketika dia memuji Tuhan, dia bergerak. Dia pakai tangannya, dia pakai mulutnya, dia pakai tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat, kalau saya ikut kebaktian di luar negeri ya, di Australia, itu mereka tidak segan-segan. Mereka sambil menari-menari dia begini. Waduh, benar-benar sukacitanya itu terlihat. Kalau kita orang Indonesia masih malu-malu ya. Kalau mereka itu benar-benar memuji Tuhan dengan
tubuhnya itu benar-benar memuliakan Tuhan. Mereka angkat tangan, mereka menari. Karena mereka melampiaskan, mereka menyatakan bahwa mereka sedang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia memberikan tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Kalau mati itu cuma diam aja. Ya. Oleh sebab itu kita supaya bisa mengerti bagaimana kita bisa mempersembahkan persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan yang kudus. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita diajak berdoa. Kita minta ampun kepada Tuhan buat segala dosa kesalahan kita yang telah kita perbuat, maupun yang disengaja atau tidak disengaja, sadar atau tidak sadar. Kita minta ampun, biarlah Roh Kudus menguduskan seluruh kehidupan kita. Kita berdoa biar ibadah kita Tuhan kuduskan. Dan yang ketiga dikatakan yang berkenan kepada Allah, supaya ibadah kita ini berkenan. Kalau saudara datang dengan lemes-lemes, dengan gak ada gairah, bagaimana bisa berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita memberikan persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan? Sebetulnya tidak usah disuruh oleh pemimpin pujian. Ketika kita memuji Tuhan, kita sadar akan diri kita, kita sedang memuji Tuhan. Kita pakai hidup kita untuk kita memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, firman Tuhan ini jelas bagi kita semua supaya kita mengerti. Persembahan yang harum di hadapan Tuhan itu harus memenuhi 3 syarat. 3 unsur, ya. Yaitu yang pertama tadi persembahkan yang hidup. Jangan kita malu, mungkin kita malu di kanan kiri kita. Tetapi biarlah fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ya, anjing herder yang mahal, atau ropeler, atau ikan arwana, kalau hidup itu mahal sekali, sampai ada yang harganya ratusan juta. Tetapi kalau sudah mati, siapa yang mau beli? Siapa yang mau pelihara? Dibuang, dikubur. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita memuji Tuhan dengan tubuh yang mati, yang tidak bergerak, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu kalau kita memberikan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, persembahkanlah yang tubuhmu yang hidup itu. Berikan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan semangat. Kadang-kadang pemimpin pujian, song leader sudah sampai kayak bagaimana mengajak jemaat supaya sepenuh sukacita, tapi jemaatnya santai-santai. Saudara-saudara, kita ingin membangun supaya ibadah kita hidup. Itu bukan dari gembala, itu bukan dari song leadernya, itu bukan dari pemusiknya, tetapi dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita caranya untuk memuji Tuhan, memberikan tubuh kita yang hidup. Bukan dari musik, bukan dari pemimpin pujian, bukan dari gembalanya. Apalagi saudara melihat kalau Bapak Gembala dengan yang keadaan tubuh yang begini, apa terus kita lemes-lemes? Salah. Tetapi biarlah kita mau tetap memuji Tuhan yang hidup. Ketika kami waktu itu kita kunjungan pelayanan ke Jawa Tengah, itu di desa kecil. Di desa kecil, apa itu namanya, saya lupa.
Alat musiknya cuma gitar. Tetapi ketika mereka memuji Tuhan, padahal itu orang desa, mereka memuji Tuhan dengan suara yang keras, dengan tepuk tangan yang keras. Sepertinya mereka menantikan, ini hari yang aku nanti-nantikan, aku memuji Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih, yang kedua, persembahan yang kudus. Persembahan yang kudus. Tadi persembahkanlah tubuh yang hidup. Sekarang tubuh yang kudus. Ketika kita mau melayani, kita mau beribadah, kita jauhkanlah, singkirkan segala hal-hal yang tidak kudus. Apa itu yang tidak kudus? Ya mungkin kita lagi kesel di rumah. Ada sesuatu hal yang membuat kita tidak sukacita. Kita singkirkan dulu. Mungkin kita ada hal-hal sesama pelayanan kita yang kita belum bereskan dulu. Mungkin kita ada rasa dendam kepada seseorang, kita bereskan dulu. Jangan ini dibawa di dalam pelayanan kita. Saudara-saudara, kelihatan muka kita itu tidak bisa disembunyikan. Raut muka kita tidak bisa disembunyikan. Kelihatan. Kalau kita ada menyimpan sesuatu, lalu kita melayani, itu kelihatan. Di hadapan manusia aja kelihatan, apalagi di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, sampai sekecil apapun. Tidak ada yang tersembunyi. Itu transparan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, persembahkanlah yang kudus. Yang ketiga, yang berkenan kepada Allah. Kalau kita sudah beres mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, lalu kita memberikan semua ini yang berkenan di hadapan Tuhan, yang harum. Dikatakan itu ibadahmu yang sejati. Itu ibadah kita yang sejati. Jadi bukannya kita, kalau hari Minggu udah biasa kita kebaktian, ya udah, karena udah biasa ya sudah. Lalu kita tidak bikin apa-apa. Datang ya begitu. Datang mungkin dari rumah hati yang kesel, datang dengan hati yang kesel, ya pulang dengan hati yang kesel. Kita nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, mari kita mau belajar mengerti akan firman Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Berikan waktu kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita bisa melayanilah dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar kita apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Berikan persembahan yang harum. Persembahan yang harum bukannya saudara memberikan uang banyak. Bukan. Kita berikan seluruh kehidupan kita untuk menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bukan saudara persembahan yang harum harus memakai baju yang mahal-mahal ke gereja, memakai sepatu yang mahal, membawa tas yang mahal, lalu berjalan dengan gagah. Bukan. Tetapi Tuhan melihat bagaimana kita dalam kita memuji Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan yang kudus hanya bisa kita peroleh kalau disucikan dan dibenarkan oleh darah Yesus. Kehidupan tubuh yang kudus itu
hanya bisa diperoleh kalau disucikan dan dibenarkan oleh darah Yesus. Kita yang telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah menerima penebusan, pengudusan, dan pembenaran hidup di dalam darahnya. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita percaya kepada firman-Nya. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan kita sudah dibenarkan di dalam darah Yesus itu. Oleh sebab itu setiap kali kita minum tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur, kita harus percaya, kita mengimani bahwa tubuh dan darah Yesus yang sudah menyucikan segala dosa-dosa kita. Darah Yesus yang menguduskan hidup kita. Darah Yesus yang sudah membenarkan hidup kita. Tetapi biarlah jangan kita melakukan dosa lagi. Hidup selalu dalam pertobatan, hidup yang kudus itu. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, segeralah kita mengaku dosa kepada Tuhan, minta ampun. Sebelum kita melayani, kita minta ampun, bereskan dulu hati kita. Mungkin waktu kita berangkat di rumah kita ada slack dengan keluarga atau bagaimana, kita mau bereskan dulu. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, kuduskanlah hatiku, sucikan. Aku ingin melayani Tuhan, agar kehidupanku boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mari kita mau menyadari, di dalam kita melayani Tuhan dengan hidup yang kudus, membersihkan hati kita, pikiran kita, perkataan kita, sehingga hidup kita itu berkenan dan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Yang ketiga, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Selain persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, masih ada satu persembahan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Coba kita baca ya. Ini bukannya saya mau, di dalam Maleakhi 3. Maleakhi 3 di ayat yang ke-6 itu sampai dengan 12. Perikop di atas dikatakan pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Jelas firman Tuhan katakan, tetapi yang ditekankan itu sebetulnya bukan perpuluhannya. Ketaatan kita, kejujuran kita, bagaimana kita mempersembahkan persepuluhan kita. Tuhan tidak minta banyak-banyak, hanya 1/10. Apakah kita jujur? Apakah kita taat? Ketika kita melakukan ini, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita benar-benar memberikan, karena ini milik Tuhan, bukan milik kita. Tuhan mau ketaatan kita. Yang ditekankan itu ketaatan kita. Jangan dipikir, Bapak Ibu Gembala nggak tahu. Memang saya tidak tahu. Tuhan juga nggak melihat. Siapa bilang? Tuhan lebih teliti. Mata Tuhan lebih tajam. Tetapi yang ditekankan ini hanya ketaatan kita. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita ingin taat. Ingin jujur. Supaya benar-benar kehidupan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara,
kita melihat di dalam 1 Samuel 15 di ayat yang ke-22, dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Memperhatikan lebih baik, dikatakan. Mendengarkan lebih baik, artinya kita mendengar firman Tuhan, kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Dikatakan lebih baik daripada kita memberikan korban tetapi kita tidak taat dan tidak jujur. Maaf, saya bukannya ini tentang perpuluhan ya, tetapi ini firman Tuhan supaya kita benar-benar ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya rindu supaya jemaat Mahanaim diberkati Tuhan dan berkenan ketika kita mengadakan ibadah itu berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan lebih menyukai ketaatan hidup kita daripada korban-korban kita. Apakah kita memberikan, mungkin saudara berpikir kalau aku memberikan banyak uang itu dapat berkenan? Belum tentu. Tetapi Tuhan melihat dari hati kita. Apakah kita memberikan apapun itu yang kita berikan kepada Tuhan? Mungkin ada persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan hanya ingin melihat bagaimana kita itu, cara kita memberikan. Apakah dengan terpaksa? Apakah kita dengan bersungut-sungut? Apakah dengan kerelaan hati kita? Di dalam kita memberikan persembahan apapun, kita harus memberikan dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus. Tuhan ingin supaya kita mau belajar hidup taat. Hidup taat adalah sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada orang tua ya, selain daripada anak-anaknya yang mau dengar-dengaran dan menuruti nasihat ataupun perkataan orang tuanya. Kita sebagai orang tua, seringkali kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua sangat senang apabila anak-anak itu menuruti apa yang diajarkan oleh orang tua, apa yang dinasihatkan orang tua. Kita sebagai orang tua pasti kita sangat senang melihat anak-anak kita itu menjadi penurut-penurut. Sehingga kita sebagai orang tua, kita bekerja mencari uang. Yang kita utamakan itu yaitu kepada anak-anak. Bukan untuk diri kita dulu, anak-anak yang kita perhatikan. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak itu yang orang tua lakukan. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Kalau melihat anak-anaknya taat, menuruti firman Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, pasti hati Bapa di sorga sangat senang. Kalau hati Bapa di sorga sangat senang, Tuhan itu tidak segan-segan mencurahkan berkat-Nya ke atas kita. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara-saudara, mari saya rindu supaya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Bukan saja berkat secara jasmani, tetapi secara rohani. Ketika kita melakukan
perkara-perkara yang kita ikuti melalui firman Tuhan ini, kita itu maju selangkah untuk menuju ke dalam kerajaan sorga. Ketika kita dengan taat, kita melangkah, naik lagi satu langkah. Ketika kita melayani dengan hati yang tulus, naik lagi satu langkah. Karena tujuan hidup kita adalah menuju ke dalam kerajaan sorga. Terus ini tangga akan kita lalui dengan apa? Dengan perbuatan kita. Apakah kita bisa sampai kerajaan sorga? Kalau kita tidak melakukan dengan setia, dengan taat, tidak mungkin kita bisa masuk. Tetapi kalau ketika kita melakukan dengan taat, naik satu langkah. Ketika kita melayani dengan apa yang Tuhan kehendaki, naik lagi satu langkah. Terus kita naik terus, naik terus. Tetapi kalau ketika kita melakukan hal yang salah, kita melakukan dosa, itu mundur. Seperti ular tangga. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita melihat ada beberapa contoh dalam Alkitab, orang-orang yang taat. Kita melihat bagaimana kehidupan Abraham. Dia sampai disebut sahabat Allah, Bapa orang percaya. Karena apa? Karena ketaatannya. Sehingga Allah memberkati dengan berlimpah. Saudara-saudara, karena apa? Karena ketaatannya. Ketika Allah berfirman, Abraham, tinggalkan negerimu, tinggalkan orang tuamu, sanak saudaramu. Abraham ikuti apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Abraham tidak tanya, kemana Tuhan? Tuhan mau taruh aku, keluargaku. Enggak. Abraham enggak tahu tempatnya di mana yang Tuhan ingin tempatkan. Tapi dia melakukan aja, dia bawa istrinya. Dia bawa bujangnya, waktu itu belum punya anak. Dia nggak tahu, padahal di tempat yang sekarang ini dia sudah enak, sudah nyaman. Dia dekat orang tua, dia mempunyai kambing domba yang banyak, dalam zona yang nyaman, yang enak, diberkati. Tetapi ketika Allah berfirman, tinggalkan semuanya itu, tinggalkan zona yang nyaman, Abraham tidak bertanya-tanya. Abraham ikuti. Allah melihat setiap kali perbuatan Abraham, Allah perhitungkan. Ketika satu kali Allah berfirman, serahkan anakmu satu-satunya itu. Saudara-saudara, sangat berat bagi Abraham sebetulnya permintaan Tuhan itu. Dia minta anak yang dikasihinya, anak yang sudah dinanti-nantikan selama 25 tahun. 25 tahun Abraham menantikan anak yang Allah janjikan itu. Ketika anak ini sudah menjadi remaja, Allah katakan, serahkanlah anakmu itu. Mungkin pada waktu itu Abraham sangat berat. Tetapi karena memang sifat Abraham itu, karakter dari Abraham itu adalah orang yang taat. Dia tidak berbantah-bantah. Dengan hati yang berat, dia persiapkan untuk dia bawa anaknya yang akan diserahkan. Dia tidak berpikir lagi apa yang akan terjadi. Cuman dia berpikir, Allah yang sudah memberi, pasti Tuhan juga yang akan menggantikan. Itu yang ada di pikiran Abraham. Ketika Abraham melakukan apa yang Allah perintahkan, di situ Allah melihat kesungguhannya,
ketaatannya, sehingga Allah katakan, dia adalah sahabatku. Dia adalah sahabatku karena dia selalu mengikuti apa yang aku perintahkan. Dan Allah tidak segan-segan, dia berkati dengan berlimpah. Saudara-saudara, luar biasa. Kalau Tuhan meminta kepada kita, ada sesuatu yang Tuhan ganti, bahkan lebih. Jangan kita sayang, jangan kita tahan. Kalau kita tahan, kita menahan berkat Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, berikanlah untuk pekerjaan Tuhan, berikan. Jangan kita tahan. Kalau kita tahan, berarti kita menahan berkat Tuhan. Saudara-saudara, ada lagi Nuh. Ketika air bah sudah melanda, sebelum air bah terjadi, Allah berfirman, buat perahu, buat kapal. Nuh tidak berpikir panjang, untuk apa Tuhan? Apalagi Tuhan menyuruh Nuh bikin kapal di atas gunung yang tinggi itu. Sampai dia dicemooh oleh teman-temannya, oleh orang-orang di sekitarnya. Nuh sudah gila membuat kapal di atas gunung. Orang-orang membuat kapal di pinggir pantai, dia di atas gunung untuk apa? Dikatakan Nuh sudah gila. Tetapi dia orang yang taat. Walaupun dia tidak tahu, walaupun dia banyak cemooh-cemooh yang datang, tetapi dia tidak hiraukan, dia ikuti aja apa yang Allah perintahkan. Ketika kapal itu sudah jadi, hujan mulai turun. Terus turun, makin lebat. Sehingga Nuh sekeluarga dan binatang-binatang yang sudah dimasukkan dalam kapal itu ada di dalam perlindungan Allah. Sungguh luar biasa. Orang yang taat, itu ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, saya rindu jemaat Tuhan, mari kita mau taat. Jangan kita pakai akal pikiran kita, karena kalau kita pakai pikiran kita nggak nyambung, nggak sampai dengan rencana Tuhan. Tetapi kalau kita lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Walaupun mungkin orang di sekitar kita akan mencemooh kita, dipikirnya kita ini orang yang tidak waras seperti Nuh. Banyak orang-orang di sekitarnya, Nuh sudah gila. Tetapi Nuh orang yang taat, mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nuh, dia taat sehingga dia berdampak menyelamatkan keluarganya semuanya. Berdampak luas, ketaatan kita itu berdampak luas. Ketika seorang wanita yang menyiram tubuh Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, karena dia mengasihi Tuhan itu dengan sangat berat. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia meminyaki dari kepala sampai kaki, dan dia menyekanya dengan rambutnya. Saudara-saudara, ketaatannya, kasihnya kepada Tuhan berdampak luas, sehingga ruangan itu menjadi harum. Seluruh rumah itu menjadi harum. Saudara-saudara, pernahkah pelayanan kita menjadi harum di tengah-tengah jemaat? Pernahkah pelayanan kita itu menjadi harum dan berkenan di hati jemaat, di hati Tuhan? Perempuan ini
Dia memberikan satu persembahan yang harum, sehingga wangi seluruh rumah itu, ruangan itu menjadi harum. Pelayanannya menjadi harum luar biasa. Karena apa? Karena dia merasakan kasih Tuhan begitu besar. Tuhan sudah menyembuhkan aku. Tuhan sudah tolong aku. Pernah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan apa Tuhan aku berikan persembahanku kepada Tuhan. Tuhan tidak minta yang susah. Tuhan tidak minta yang kita tidak bisa berikan. Tuhan tahu apa yang menjadi kemampuan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara saya, menyertai saya 70 tahun kemarin. Saya tidak pernah kekurangan, saya tidak pernah rasanya ditinggalkan Tuhan. Saya merenungkan Tuhan, begitu luar biasa kasih Tuhan. Begitu luar biasa kasih Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Tuhan mau memakai saya untuk boleh melayani Tuhan. Saya yang tidak bisa apa-apa tadinya. Saya tidak bisa berkhotbah, tapi Tuhan lengkapi saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka itu saya bilang, hidup saya untuk Tuhan. Saya mau melayani sampai napas saya terakhir. Saya gak bisa balas kasih Tuhan. Saya gak bisa balas berkat yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur. Tuhan, sisa hidup saya berikan untuk Tuhan. Saya ingin melayani agar hidup saya boleh berkenan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi anak-anak, mantu, cucu-cucu saya. Ini yang saya rindukan. Saya tidak bisa membalas apa-apa kepada Tuhan, tapi saya hanya bisa memberikan seluruh hidup saya, tenaga yang masih sisa ini, pikiran yang masih sisa ini, saya berikan kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh hidup, kita boleh menikmati berkat Tuhan. Saudara-saudara, ini semua anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan kita kendor. Jangan kita kendor semangat kita di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan. Berikanlah persembahanmu yang harum di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada hati-hati yang mungkin tidak berkenan di hadapan itu yang menghalangi kita untuk kita maju terus, untuk kita maju. Tetapi biarlah semua yang tidak berkenan kita mau hilangkan, kita persingkirkan. Jangan terus kita pelihara, rugi kita. Kita mau tetap setia dan kita mau tetap taat melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di dalam sorga, hamba mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberikan firman kepada kami ya Tuhan, untuk kami belajar hidup taat, hidup setia, hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan ini semua. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong biarlah firman ini menjadi satu nasihat yang baik bagi kami semua untuk kami boleh dapat lakukan. Ampunilah segala dosa salah kami, ampunilah segala kelemahan kekurangan kami. Biarlah Roh Kudus tolong kami
Tolong jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong agar mereka juga Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Hamba simpan, hamba taruh firman ini dalam hati kami, dalam pikiran kami, di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena firman inilah yang membawa kami untuk lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang Roh yang Kudus, tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.